Kalau kamu capek di dalam berbuat kebaikan, capek hilang, pusing hilang, sakit akan hilang. Tapi kebaikan yang kita lakukan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berkhidmah, manfaatnya ada 8. Yang pertama, al-khalqu kulluhum iyalullah fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Nikmat kita ditanggung oleh Allah, rezeki kita, hidup kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hamba Allah, dan hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. 8 keistimewaan berkhidmah, 8 keistimewaan memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dikatakan intat fil bir fa inna ta'ab yazul wal bir yabqa. Intat fil bir, kalau kamu capek di dalam berbuat kebaikan, fa inna ta'ab yazul, capek hilang, pusing hilang, sakit akan hilang, wal bir yabqa. Tapi kebaikan yang kita lakukan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Semua kebaikan akan ditulis. Orang yang berkhidmah, manfaatnya ada 8. Yang pertama, yudha'u lahu qabulan fil ardi. Apa yang dia inginkan, Allah akan kabulkan. Orang kalau berkhidmah, apa yang dia ucap, apa yang dia ingin, apa yang dia mimpikan, Allah akan berikan. Kita lihat para aulia, para sholihin, mereka nggak usah minta, terlintas dalam hati mereka, Allah akan berikan. Kenapa? Karena mereka telah memberikan manfaat dengan menyambung lidah daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, yanal fadilatil haji wal umrah. Dia mendapatkan fadilahnya haji dan umrah. Dikatakan bahwasannya Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan bahwasannya man dhahaba fi hajati akhihil muslim faqadat hajatuh kutiba lahu hajja wa umrah. Siapa orang yang menyampaikan, menunaikan, memberikan hajatnya seseorang. Ada orang punya hajat, kita bantu. Kalau dia dapat, dia tuntas, dia selesai hajatnya dengan bantuan kita, maka dikatakan kutibat lahu hajja wa umrah. Maka dia mendapatkan fadilah haji dan umrah. Wa in lam tuqda kutibat umrah. Kita membantu saudara kita tapi tidak berhasil, tidak seperti yang diharapkan, tapi kita sudah berusaha, kita dapat pahala umrah. Kalau sampai berhasil, pahala umrah dan juga pahala haji. Berapa banyak nanti di hari kiamat orang yang mereka nggak pernah nyampe ke Mekah, tapi daftarnya mendapatkan haji yang sempurna sangat banyak. Dan yang ketiga, istimewanya berkhidmah. Khairun min i'tikaf isrin sana. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau pernah duduk di makamnya Nabi SAW, beliau ziarah. Kemudian beliau iktikaf di situ, ada seseorang datang, ya Ibnu Abbas, aku punya hajat, bisakah kau menolongku? Kemudian dia tinggalkan iktikaf menolong orang tersebut. Ketika kembali Sayyidina Abdullah bin Abbas ke masjid, ditegur, wahai Ibnu Abbas, kau tinggalkan iktikaf demi manusia, demi seseorang. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pernah mendengar sahib hadad dari, yaitu An-Nabi SAW mengatakan bahwasannya siapa orang yang menunaikan hajat seorang muslim lebih baik daripada iktikaf isrin sana, 20 tahun. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, aku menunaikan hajat saudaraku itu lebih aku cintai daripada beriktikaf 1 tahun. Yang keempat, yadfa'ul bala, bisa menolak daripada bala musibah. Karena An-Nabi SAW beliau bersabda, sona'i'il ma'ruf taqi masari'is su'. Sona'i'il ma'ruf, orang yang suka berbuat baik, menolong seseorang, taqi masari'is su', hal yang jelek, musibah yang akan menghadang kita, kebaikan yang kita lakukan akan melawan daripada kejelekan yang akan datang kepada kita. Yang kelima, yaitu adalah asyifa, Allah akan berikan kesembuhan. Yang keenam, darajah al-aliyah, Allah akan berikan derajat yang sangat tinggi. Ini hebatnya berkhidmah. Orang kalau berkhidmah itu bisa mengungguli ahli ibadah. Yang ketujuh, dzurriyyah salihah wa tulul umur, dia akan punya anak turun yang saleh. Jadi kalau kita nggak soleh, suami kita nggak soleh, bibit kita nggak soleh, soleha. Jadi satu, keluarnya soleh soleha. Karena ini soleh, ini soleha.
Kalau ini sudah tidak soleh, ini tidak soleha, menjadi satu, nggak mungkin soleh. Kenapa? Tidak. Tapi ada cara. Orang yang tidak soleh, orang yang tidak soleha, jika ingin keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bagus, keturunan yang baik, caranya adalah apa? Berkhidmah dengan orang soleh. Siapa orang yang berkhidmah dengan orang soleh, mendapatkan doa dari orang soleh, kesolehan orang tersebut Allah akan titipkan di dalam tulang sulbinya. In lam tu'athir fika tu'athir ala man fi sulbika. Jika tidak membekas khidmah kita kepada orang soleh, kita tidak rasa, maka yang akan merasakan adalah anak cucu kita. Kita nggak usah kaget nanti kalau kita punya anak penghafal Al-Quran. Kita nggak usah kaget, kalau kita nggak usah terkejut kalau kita punya anak yang punya pesantren yang besar. Kenapa? Karena berkat doa kita dari orang saleh, khidmah kita kepada orang saleh tidak membekas kepada kita, akan membekas kepada anak cucu kita. Habib Umar beliau mengatakan bahwasanya mahad yarja'in dana balash, nggak ada yang pulang gratis, nggak ada yang free, semua dapat. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan bayasil gisman al-gismana ila muhibbuna dari aumadari. Apa yang akan kami berikan akan sampai kepada pecinta kita. Dia paham, dia mengetahui atau dia tidak mengetahui, akan sampai kepada dia. Ini istimewanya orang kalau sudah memiliki hubungan dengan orang saleh. Yang kedelapan, hayat thayyibah, kehidupan yang penuh kenikmatan, terutama ketika gurunya telah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita sudah capek, kita sudah bantu guru kita. Ketika guru sudah meninggal, maka sir guru tersebut akan mengalir kepada kita, dan Allah akan janjikan kehidupan yang tentram, kehidupan yang begitu indah dan begitu istimewa kita akan dapatkan. Ini adalah barokah daripada berkhidmah kepada guru.